Hai, jumpa lagi di 7 Tanya di Cerita Pengangguran Negeri Sipil. Halo semua, eh, para pengangguran ataupun teman-teman saya dimanapun berada. Video ini dibuat ketika matahari sudah condong ke barat, senja, begitu. Dan cerita kali ini pun agak sedikit sentimental, agak deep mungkin gitu ya, kalau kata anak muda zaman sekarang. Saya akan bercerita tentang bagaimana pekerjaan pertama saya. Secara usia sekarang umur saya ada di angka 32, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Dan jika orang lain membanggakan ataupun punya kebanggaan tersendiri ketika menceritakan bagaimana pekerjaan pertamanya didapatkan, kalau saya, pekerjaan resmi pertama saya itu hanyalah seorang pelayan di sebuah kafe. Mencari kerja tidak hanya zaman sekarang saja, mencari kerja susah. Dari zaman saya di 2009 dulu saja mencari pekerjaan itu susahnya minta ampun, apalagi dengan ijazah yang saat itu ijazah SMA. Jadi keluar SMA itu bapak saya memutuskan untuk sudah dulu tidak bisa melanjutkan kuliah. Rasa-rasanya begini, kalau dibilang saya tidak ada kemauan untuk memperjuangkannya, saya agak kurang terima. Kenapa? Saya berasal dari keluarga yang tidak mampu. Saya berasal dari keluarga yang pas-pasan, bisa dibilang seperti itu. Tapi bisa sekolah sampai SMA saja itu sangat-sangat bersyukur. Kenapa? Pada realitanya sebenarnya sejak SMP pun bapak saya sudah tidak mampu menyekolahkan saya. Saya banyak mendapatkan bantuan beasiswa sehingga akhirnya bisa menamatkan SMA. Mengapa saya tidak berjuang lagi untuk mendapatkan beasiswa untuk kuliah? Saya lelah, saya capek. Gimana ya? Saya tuh iri dengan orang-orang yang bisa sekolah dengan tenang tanpa memikirkan biayanya gimana, tanpa memikirkan bulan depan SPP terbayar atau tidak. Saya tuh kadang iri. Saya juga iri dengan orang tua lain yang mungkin menanyai anaknya gimana di sekolah. Bapak saya perantau, jarang sekali ketemu saya. Apalagi pada masa itu HP belum secanggih sekarang. Jarang ketemu, tidak ada interaksi, tidak ada pertanyaan-pertanyaan gimana sekolahnya, padahal saat itu saya selalu ranking 1 untuk siapa? Untuk bisa dibanggakan di depan orang tua. Tetapi keadaan tidak seperti itu. Saya malah iri dengan mereka yang ditanya gimana sekolahnya, terus juga ini buat jajan, ini buat apanya. Bapak saya itu pulang kampung itu hanya 1 tahun sekali pas lebaran. Berarti taruhlah dari umur 5 tahun misalkan sampai 17 tahun. Berapa itu? 17 kurang 12 tahun hanya bertemu 12 kali. Dan setiap kali pulang itu paling lama 1 minggu. Kurang sekali interaksi kami. Makanya ketika lulus sekolah itu
saya memutuskan untuk bisa bekerja, setidaknya bisa mencari uang buat diri saya sendiri, walaupun tidak bisa ngasih ke orang tua, setidaknya saya bisa menghidupi diri saya sendiri. Ternyata semua tidak semudah yang dibayangkan. Semua tidak segampang yang orang pikirkan. Sekalipun lulusan SMA sekolah menengah atas, tapi mencari kerja susahnya minta ampun. Gak relate, mana atasnya? Sama aja kita itu rendahan. Sama aja SMA itu di tingkat buruh. Ijazah SMA laku kemana? Gitu kan. Jadi balik lagi, pekerjaan pertama saya itu hanya seorang tukang cuci piring di sebuah kafe restoran ya. Berbagai menu disajikan, tapi saya nggak bisa masak. Terus juga ada juga pilihan kue-kue, saya juga nggak bisa bikin kue. Akhirnya ya udah, yang saya bisa ya cuci piring. 12 tahun sekolah, keluar sekolah hanya jadi tukang cuci piring. Apa yang bisa dibanggakan dari pekerjaan pertama saya? Hidup kejam, hidup memang sekeras itu, tapi hidup terus berjalan. 7 hari, hanya 7 hari saya jadi tukang cuci piring. Bukan karena kesalahan, bukan karena prestasi, tapi karena mendapat pekerjaan lain di sebuah retail atau serba gitu ya. Itu selanjutnya setelah jadi tukang cuci piring di Toserba, saya pikir karena nilai saya bagus, rapot saya bagus, nilai ujian lumayan juga, terus hasil tes juga ya lumayan, saya akan ditempatkan di tempat yang lebih baik. Ya memang lebih baik, seragam ada seragamnya. Kalau tadi kan di kafe itu, kafe zaman dulu tidak seestetik zaman sekarang. Kalau zaman dulu ya nggak ada seragam yang keren atau bisa pakaian keren, ya seadanya aja gitu. Nah, balik lagi, saya mendapat pekerjaan di retail, di sebuah Toserba. Lagi-lagi semuanya tidak berpihak sepertinya. Saya hanya menjadi seorang penjajah atau penjual burger, stand burger. Oke, mau nggak mau ya memang harus dijalani, karena sebelumnya gagal masuk pabrik ini, gagal masuk pabrik itu, karena memang secara naluri juga secara keinginan saya juga nggak terlalu senang kerja di pabrik, nggak terlalu ini gitu kan. Jadi akhirnya ya itu dia 2 pekerjaan awal saya yang mengantarkan saya menuju jenjang karir berikutnya. Oke teman-teman, itu dia pekerjaan pertama saya. Bagaimana pekerjaan pertama kalian? Atau dari awal sudah nganggur? Ya sudah, silahkan ceritakan di kolom komentar. Saya Jenny, sampai jumpa di episode